Karanganyar, Ibu Hajah Mukarramah MPD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Karanganyar, Ibu Erma Daramiati SPD, Ibu Nuri Helmi SPD, dan Ibu Yudiko Rusuluwani SPD, serta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Karanganyar. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Bapak Ibu yang terhormat, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan dari guru kepala sekolah, acara ketiga yaitu diseminasi atau pemaparan dari ketiga calon guru penggerak, dan terakhir yaitu penutup. Marilah kita mulai acara hari ini dengan pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh calon guru penggerak kita. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Erma Daramiati SPD. Kepada Bu Hajah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi sudah jargon ya. Saya kira tadi saya mau jargon tapi sudah diwakili oleh Ibu Pastor. Biar kita tetap semangat berapapun jamnya kita bekerja, kita harus tetap semangat. Mohon maaf, mohon izin saya berdiri Bapak Ibu biar kelihatan karena saya tubuh mungil. Di sini saya mencoba memaparkan budaya positif. Kata-kata budaya positif, apa yang terbesit di dalam benak panjenengan semua? Apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa lihat, tolong Pak Sabir. Kebiasaan. Ada lagi budaya positif itu apa sih? Apa setuju dengan Pak Sabir? Budaya positif kebiasaan. Apakah ada di sekolah kita ini budaya positifnya? Ada. Apa? Contohnya apa ya? Contohnya mulai depan. Setiap pagi kita menyambut siswa-siswi. Tujuannya apa menyambut ini? Memberikan semangat, memberikan motivasi, terus apa lagi? Memberikan suri tauladan, terus apa lagi? Memberikan kenyamanan. Tujuan awalnya sebenarnya itu sepele. Kita berdiri itu senyum, hak menengah, berdiri senyum salaman. Apabila ada muridnya yang mencurang ke oma, ayo senyum, kenapa mencurang? Awalnya mungkin bermut ya berangkat sekolah pagi-pagi, dimarahi orang tuanya, ketemu bu gurunya yang cantik-cantik, yang ganteng, senyum sambut. Apa itu atmosfer positifnya kan terbentuk. Akhirnya anak-anak tersenyum. Kemudian masuk ke dalam halaman, ada ketemu guru lagi bersalaman, assalamualaikum bu. Kita senyum. Apapun masalah kita taruh, kita bertemu dengan murid kita senyum. Jangan lupa menyapa temannya. Kita dulu gurunya. Apabila berpapasan dengan teman kita. Ini apa gitu? Kan sih senyum. Hai, bantah, bahasa kita. Sambil. Kan senyum, sapa senyum. Itu kita tularkan ke siswa. Siswa itu nyontoh, nyontoh gurunya, mencontoh gurunya. Kalau gurunya senyum terus kan siswanya juga senyum terus. Jadi membuli, tapi menipis. Akhirnya lama-lama tidak ada. Kita beri contoh dulu. Mohon maaf ya, jangan di depan murid ngobrol sendiri. Muridnya Mas Salim biasa. Usahakan
kita juga menyapa murid. Bawa apa itu? Bisa bawa apa Rek? Gitu. Ya kita pakai bahasa ibu lah, jangan terlalu kaku. Ayo selamat pagi, apa yang kamu bawa? Coba Bu lihat, kamu bawa apa? Kan nggak boleh seperti itu anak-anak. Wih, bawa kerajinan apa? Dapat tugas dari mana? Wih, bawa bekal banyak ya, kan bisa. Anak-anak akhirnya senang. Oh, aku diperhatikan Rek ambek guruku. Itu termasuk salah satu contoh budaya positif mulai dari bekal. Kemudian masuk, setiap saya lihat kan kita biasa duduk di ruang guru nih. Anak kelas 6 lewat ruang guru menunduk. Permisi atau pulau nuwun sewu ya, seperti itu. Itu termasuk budaya positif yang kedua. Kemudian apalagi budaya positifnya? Bila bertemu dengan guru saling atau enggak anak? Saling ya, kebanyakan saling bertemu dengan guru papasan saling. Ada guru-guru duduk di bawah pohon atau di depan kantin kan biasa juga permisi Bu, seperti itu. Walaupun lari-lari ada gurunya kemudian jalan. Permisi itu termasuk budaya positif kita. Apalagi budaya positif sholat duha, membangun karakter sholat. Saya aja kalau sholat duha, saya aja sholat duha 1 tahun bisa dihitung 2 kali atau 3 kali. Sedangkan anak-anak ini dengan usia yang sangat minim dan sangat dini sudah dibiasakan untuk sholat. Kadang kita orang dewasa sholat gak waktunya ya, mepet-mepet waktu terakhir karena pekerjaan. Sedangkan anak-anak ini sudah ada pembiasaan dari sekolah untuk membangun kebiasaannya untuk sholat tepat waktu. Sholat 5 waktu sudah ada duhur Pak Sabil ya. Kemudian ditambah sholat duha. Kemudian kebiasaan apa lagi gaya positif kita selain sholat duha? Sebelum masuk kelas membaca Asmaul Husna, bisa menghafal Asmaul Husna. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas, seperti itu. Kemudian membersihkan kelas sebelum pulang juga termasuk budaya yang positif. Ini preambul pembukaan sebelum kita masuk ke materi. Nah, hari ini ada intinya dari budaya positif yang sudah kita pelajari di CGP apa saja. Sebenarnya ada 6. Tapi kita jabarkan. Ada disiplin positif itu sama nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, sedikit garis fungsi. Nanti ini kita bagi materinya bersama CGP yang lain. Saya bahas yang pertama ini. Saya jabarkan. Sebenarnya cuma 2. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kemarin waktu PI sudah kami sampaikan untuk filosofi KHD. Masih ada yang ingat apa saja filosofi KHD tentang pembelajaran? Ada yang ingat? Menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, belajar sesuai kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hanya menebalkan apa yang murid, dasarnya murid guru hanya menebalkan. Murid itu sudah mempunyai karakter sendiri, murid sudah mempunyai bakat sendiri. Guru hanya mengarahkan, menuntun dan menebalkan. Barat seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di kelas ini ya, kita sudah mengajarkan pembelajaran ada 2, berpusat pada murid atau berpusat pada guru. Untuk saat ini pembelajaran kita berpusat pada murid ya. Saya harap semua berpusat pada murid, meskipun kelas rendah ya, kalau bisa ya berpusat pada murid. Karena apa? Pembelajaran berpusat pada murid itu ya sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu apa? Pembelajarannya bagaimana? Menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Hak ojo, setiap anak itu tidak sama. Makanya kalau berdiferensiasi ada berdiferensiasi proses, produk, konten. Tinggal pilih yang mana. Pakai 3-3-nya boleh, pakai salah satu juga
boleh. Kita melakukan tes diagnostik kita petakan dulu. Biasanya awal pembelajaran atau biasanya awal semester kita pakai tes, kita peta. Oh, anak ini ya tes auditory apa visual, terus anak ini sukanya bisa membaca itu berapa huruf, mengenal angka itu berapa, kita petakan. Saya sulit sebenarnya untuk awalnya memetakan anak-anak itu karena hampir rata-rata anak-anak itu sukanya itu melihat, hampir rata-rata sukanya melihat. Jadi untuk pembelajarannya yang kita kelompokkan untuk yang seumpamanya proses itu juga agak pengalaman kami saat ini agak sulit. Kebanyakan kita produk untuk berdiferensiasi bisa di pinter, anak pinter, kelompok pinter boleh, anak pinter kelompokan rata juga boleh, tapi produknya dihasilkan nanti berbeda tergantung kemampuan dari kelompok tersebut, karena kan sudah kita petakan berdiferensiasi tadi. Sehingga berdiferensiasi ini kebutuhan peserta didik berkembang sesuai psikologi modern. Untuk apa? Saat ini yang dicanangkan hanya profil pelajar Pancasila, biar terbentuk anak profil pelajar Pancasila ini. Tujuan semua pembelajaran itu mengerucut ke profil pelajar Pancasila. Ada 6. Sebenarnya kan ada lagunya juga ini. Bisa dibiasakan sebelum pembelajaran. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, beriman kepada Tuhan pasti ya, kita berdoa sebelum belajar dan sesudah. Berkebinekaan global, anaknya itu harus berpikir global. Sedangkan negara kita juga beraneka. Anak-anak juga harus paham di sini tuh kebudayaan masyarakat lokal itu apa saja, terus kebudayaan masyarakat di luar Jawa itu apa saja, kebudayaan di luar negeri juga bagaimana, harus bisa mempelajari dan juga tidak kuno gitu. Oh, kok gak ngerti ya seperti itu. Bergotong royong, biasanya bergotong royong ya kalau piket atau kerja bakti, kreatif, dengan kritis, mandiri. Nah, ini sebuah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini tentang miskonsepsi. Apa sih miskonsepsi? Pemikiran kita yang salah paham, betul dong. Tentang pemahaman yang salah paham, betul dong. Tentang teori kontrol. Kenapa tadi kita pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada murid, menuntun murid. Kita melakukan apa ya? Melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan murid, tidak melulu tentang aku dari guru nih, menuntun murid, tapi menuntun. Nah, di sini guru itu mempunyai pemikiran yang salah tentang kontrol kontrol muridnya. Di sini guru mengontrol murid, ini salah apa benar? Terus konsepsinya itu dipikir, oh guru mengontrol murid, guru itu kudu apa itu murid kudu nurut sampai guru, itu salah apa benar? Salah, karena miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi itu apa ilusi? Hayalan. Itu hayal. Oh, dari penguatan positif arek pasti kok bermanfaat atau efektif. Contohnya apa? Penguatan yang positif. Kamu kalau enggak piket nanti bu guru gak boleh pulang kamu nanti. Dikira tuh arek kok pikir kabeh. Pikiran kita, tapi kalau tidak ada kita, anak-anak itu kan kok gak wedi ya. Ada sih piket, ada sih enggak. Biasanya laporan, itu tidak piket, itu tidak piket gitu. Kita itu ibaratnya pikiran kita itu, anak-anak itu nurut pada kita, padahal tidak. Ilusi toh. Padahal kenyataannya kalau kita nggak ada anak-anak air masalah. Dengan kita tidak boleh bertengkar, harus baik sama teman-teman. Kita nggak orang dijaga atau mama, kelas kita kosong. Seorang yang dulu, ya kan? Bagaimana ilusi toh? Kenyataan positif itu tadi. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berhayal, kamu kalau bersalah
jelek, kamu nanti kalau terlambat terus nanti kamu nilaimu jelek. Sebenarnya biasanya kan kita kayak ngono ya. Kamu nanti kalau nggak kumpul nilai itu gak kosong terus loh. Karena kelas lah, itu ilusi kok. Arek jadi kan merasa bersalah. Aku kumpul cek nilaiku api. Aslinya kayak ngono. Jadi motivasi untuk benar-benar ngono tugas itu gak sebenarnya. Kalau kita gak oprak ya tetap gak ngono tugas. Pada dasarnya seperti itu. Makanya itu hanya ilusi. Ini wani rai sebenarnya ya. Wani dengar ketok dulu ini kalau yo biasanya mau sembarang kali mau. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini memaksa anak-anak. Kamu harus jadi ini. Seumpama kita punya anak, kamu nanti harus jadi polisi. Kamu nanti harus jadi dokter. Padahal anak itu gak senang jadi polisi. Kita itu berpikir kita itu bisa maksa anak. Kamu kudu ini, kudu. Sedangkan anak aku mau pilih ini, aku mau pilih ini. Itu makanya ilusi. Nek pikiran kita kok. Pada dasarnya kan kita niatnya baik. Tapi ya mungkin kata-kata kita yang kurang bisa menyesuaikan. Nanti kalau materinya akan disampaikan oleh teman-teman. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu nanti ada. Kemudian, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perubahan stimulus respon tentang dunia sama teori kontrol tentang dunia. Tentang dunia, kebutuhan kita sama, sedangkan kontrol kita, kebutuhan kita berbeda. Nah, yang respon yang ini kan tadi sama ya kan? Kebutuhan kita itu sama, sedangkan kebutuhan kita itu berbeda. Teori kontrol. Semua orang lihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita gambar gunung ada si gunung satu, ada si gunung dua matahari ini, ada si gunung bukit-bukit. Kita kan berbeda gambaran kita tentang gunung aja kan juga berbeda. Teori kontrol kita itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa seperti itu. Kita membuat uang, budaya itu terus menjauh. Aku nggak tahu telat, nggak bisa seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami orang itu. Kenapa sih nggak bisa berangkat pagi? Oh mungkin ada ini nggak bisa. Orang lain itu mengikuti kita terus itu tidak bisa. Tentunya kayak anak-anak. Kalian harus jadi seperti ini, biar kayak begini kan tidak bisa. Orang arek seumpama terlambat, terus kamu nggak boleh terlambat. Kalau terlambat kamu yang gini. Seharusnya kita berpandangan pada sesuatu itu. Kenapa sih kok sering terlambat? Oh mungkin rumahnya terlambat. Mungkin nggak ada yang bangunin waktu subuh. Mungkin nggak direken sama orang tuanya kan bisa seperti itu. Jadi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita boleh pikir awake dhewe, ini seperti itu. Perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Kamu itu terlambat, berdiri terus sedang itu salah. Berarti nggak boleh seperti itu. Kamu salah yo. Aku habis mengumpul teman. Tidak boleh seperti itu kata-katanya nanti. Cuma itu perilaku milik sekolah. Kenapa sih kamu kok mau kumpul ibu? Oh saya tadi habis dikumpul duluan. Bukan biasanya punya alasan. Kenapa kok datang terlambat terus? Oh saya gini. Jadi nggak boleh ngejudge. Kamu itu salah, nggak boleh gitu kan. Kita harus mencari tahu dulu kenapa alasannya. Karena pengalaman saya pernah. Saya nggak pernah ngajar anak kelas rendah ya. Anak saya dulu kan saya SMP. Anak itu kalau kesalahan, ternyata anak itu mempunyai masalah di rumah. Setelah kita tanya-tanya kenapa sih kok seperti itu, ternyata punya masalah di rumah. Harus pacarnya itu umur kayak gini. Ternyata kakinya itu melepuh habis dipukuli bapaknya. Saya marahin, kamu tuh ada Pak Wali waktu itu ada Pak Wali yang jadi pembina upacara kamu di depan umum kayak kan ada malu sih kita bersama ini. Kamu tak sabar sih. Saya tuh gitu waktu dulu itu sebelum punya materi ini. Ternyata nggak saya kasih alasannya apa. Setelah alasannya, minta maaf saya tadi ini. Iya tak, harus saya ya Allah. Kenapa sih nggak tanya dulu kenapa kamu umum kayak? Sebenarnya kan apa ya? Tanya dulu lah. Kenapa kok seperti ini? Kenapa begini? Ada apa? Ada masalah apa? Seperti itu. Tidak hanya langsung menyalahkan anak itu sebenarnya tidak benar. Ini tadi. Perilaku buruk tidak sebuah kesalahan dalam. Semua itu ada alasannya. Kenapa seseorang berperilaku seperti itu? Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau saya ngatur-ngatur, kamu duduk sini itu sebenarnya nggak boleh ngatur-ngatur tadi. Boleh duduk ini, dunia duduk ini di sana sebenarnya nggak boleh. Kalau kayak aku kontrol
Jenengan semua ini sebenarnya tidak boleh, tapi dulu itu masyarakatan video. Dan sebenarnya nggak boleh seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan sebenarnya saya tanya Bella, disediakan duduk di depan Bella di depan kosong, sebenarnya seperti itu. Oh nggak mau, sebenarnya saya mau di situ dia monggo bapak ibu yang mau diisi di depan. Sebenarnya kudu seperti itu. Kamu orang, ayo Bella, begini pasang di sini, teman-teman di sini semua sini itu namanya mengontrol. Sebenarnya tidak disarankan. Kemudian pemaksaan ada pada saat berbuka gagal, kolaborasi dan konteks ketimpangan nilai-nilai baru. Pemaksaan ada pada saat berbuka gagal. Setelah kita duduk ya, Bella di sini nggak mau karena kosong, oh nggak mau kan gagal. Kita ini kolaborasi dan konteks. Monggo teman-teman yang lain silakan mengisi masa ada yang kosong. Nah seperti itu caranya. Ayo Bella kita begini. Terus bisa berarti kita begitu. Itu namanya mengontrol orang lain. Seharusnya ada kolaborasi. Monggo bapak ibu yang bersedia di depan masih baru kosong. Contoh nyatanya seperti itu. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Gak menang-menangan. Ya kita itu berpikir maksudnya, oh gak aku tak singgul, aku tak singgul itu gak boleh. Oh kamu salah, kamu kalah itu juga tidak boleh. Berpikir seperti itu. Sekarang cuma satu benar kayak kemarin ya kita kolaborasi satu benar ya. Misalkan yang lain juga mengikuti benar. Inilah disiplin positif. Disiplin itu kan sudah baik, kok ditambahin positif. Disiplin, apa sih disiplin itu menurut bapak ibu? Disiplin tertib, kemudian sesuai aturan. Apa lagi? Kalau saya kata-kata disiplin itu apa? Saya tepat waktu. Disiplin saya itu waktu sesuai polisi. Sekarang sesuai polisi disiplin, padahal disiplin itu banyak. Tapi kalau saya banyak disiplin itu apa? Tepat waktu. Karena bagi saya disiplin itu pas, waktunya pas. Nah, kurang lebih. Nah, berasal dari apa? Disiplina, Inggris. Artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai baru. Kita menyuruh anak-anak disiplin karena kita punya keyakinan. Berarti keyakinan nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Tapi kalau kelas rendah yang pengalaman saya sudah saya lakukan, biasanya ayo siapa yang nanti yang tidak pernah absen nanti guru kasih hadiah. Nah, itu menurut jenengan benar atau salah? Disiplin seperti itu. Yang tidak pernah absen atau masuk setiap hari salah satu bulan guru kasih hadiah. Benar atau salah? Mas Abid? Salah. Mas Abid? Salah. Salahnya kenapa? Ya, tepuk tangan untuk Mas Abid. Dari hati. Tidak dilakukan dari hati. Kalau Mas Abid? Sama. Oke, dari saya berkasih hadiah ya. Harusnya kita itu disiplin dewe itu punya keyakinan dewe. Aku mau menjadi mesti disiplin. Aku ini sukses. Karena orang disiplin pasti sukses. Karena enggak terlambat. Kerjaannya tepat waktu. Gak molor kok kalian. Pasti enggak. Berarti aku saya bilang anak pasti nanti kalian tuh juga molor. Gak tepat gitu. Kalau saya memberi referensi dan anak-anak seperti itu. Kalau kamu sudah disiplin dari awal, kamu tertata sesuai jadwal hidup akan teratur membawa ke tanggung jawab membawa ke suksesan seperti itu. Sebagai pendidik lah, sebagai guru, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Wajib, kebajikan, baik. Nah, konsep disiplin dengan identitas bagian seolah salahin konsep disiplin tadi. Jadi hukum aman memberi penghargaan itu juga salah. Karena menyakitkan, hukuman itu sifatnya menyakitkan, mulut merasa takut, kemudian membunyikan kesalahan mulut menjadi bela diri. Kayak kita, contohnya upacara hari Senin, mendisiplin anak-anak dengan berdiri di depan. Itu menyakitkan atau tidak bagi anak? Menyakitkan. Ada juga
oleh hadiah, nanti dapat nilai bagus, oleh bintang, seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran itu membangun motivasi pada dasarnya. Tapi kalau untuk pemahaman di sini itu tidak benar, dan kita setuju. Tidak efektif untuk hubungan, memanfaatkan kreativitas, mendukung dengan strategi itu tadi merampas hak dan tidak menghargai diri. Kayak kita, dari sore kayak di kepala sekolahmu sama kok ini kan tidak ada. Kita berangkat jam 9.07 yang sekitar kepala sekolah apapun ya udah ada yang ngomong. Gak kamu dari sore si orang yang kayak api perilaku dengan kepala sekolah kan nggak bisa seperti itu. Ini disiplin dengan identitas sukses, penguatan jangka pendek, perlu motivasi berkelanjutan, stimulus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan konsekuensinya. Kalau mendisiplinkan tanpa embel-embel hukuman dan penghargaan. Restitusinya, murid bertanggung jawab, fokus, murid menghormati dirinya dan orang lain, sekali kontrol, murid bersemangat. Restitusi hasilnya apa? Kalau mendisiplinkan dari besaran diri anak-anak itu, murid bertanggung jawab, fokus, bisa mengejar, terus menghormati dirinya dan orang lain. Siapapun gurunya, siapapun atasannya, kalau kita sebagai pendidik, kita tetap pada diri kita sendiri. Jadi kita sendiri. Teori kontrol dirinya yang membuat kontrol, oh aku kudu disiplin diri. Ya apa kegiatannya, ya apa keadaannya, aku ya harus kudu disiplin. Seperti itu. Sampai sini masih semangat? Karenanya melayani sepenuh hati. Yes, yes, yes. semangat ya Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Bajik itu bagus ya. Kita tentukan yang profil Pancasila aja. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang kita kerjakan disiplin positif tadi. Menghasilkan profil pelajar Pancasila 6 elemen tadi. Untuk yang ini tidak perlu. Ya, motivasi, disiplin, terus budaya positif harus ada motivasi dari diri. Motivasi untuk apa? Ada 3 pilihan. Jangan pilih yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku budali sore tidak diseneni. Apa sih itu? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku budali sore oleh nilai api perilaku. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau memang dari diri kita sendiri. Oh aku berangkat pagi, aku harus disiplin. Cek dicontoh muridku, cek dicontoh anakku. Cek muridku teratur, cek kerjaku nanti teratur. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan nilai yang bagus. Itu yang ketiga. Jadi pilih yang mana? Pilih yang mana? Ketiga. Bisa dilakukan? Insya Allah. Dari disiplin tadi bisa dilakukan? Insya Allah. Kita tidak ada yang sempurna, tapi untuk menuju kesempurnaan kita perlu belajar. Kita tidak bisa merubah seseorang, tapi dengan bertahap, dengan teori kontrol yang kontinu tadi, kita bisa merubah sedikit demi sedikit kebiasaan itu. Ya, sepakat nih. Lah, darinya karena materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.